Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rukun Islam yang kelima seperti yang kita ketahui adalah ibadah haji bagi yang mampu. Definisi bagi yang mampu di sini bisa sangat luas sekali. Anda mungkin mendefinisikan seseorang itu mampu kalau seseorang itu sudah berlebihan harta, maka baru dianggap mampu. Begitu ya, nggak salah sih. Jadi kalau Anda belum diberikan rezeki berupa harta berlebih itu, maka Anda mendefinisikannya sebagai seseorang yang belum mampu. Mungkin gitu kali ya. Tapi mungkin Anda akan berubah pikiran setelah mendengarkan kisah inspiratif dari seseorang yang berprofesi sebagai penjual bakso berikut ini. Di suatu sore setelah pulang kerja dari kantornya, seorang pria, sebut saja namanya Roni, masih memiliki waktu untuk merawat taman kecilnya yang terletak di teras depan rumahnya. Setelah membersihkan dan menyirami tanaman selama kurang lebih 1 jam, Roni mendengar suara tukang bakso yang mendorong gerobaknya melewati rumahnya itu. Dengan keringat yang masih membasahi mukanya, Roni memanggil tukang bakso tersebut dan memesan beberapa mangkok bakso. Setelah sebelumnya, Roni bertanya kepada anak-anaknya, apakah mereka ingin makan bakso juga? Dan ternyata anak-anaknya itu ingin juga makan bakso di sore hari itu. Setelah selesai dilayani, Roni pun akhirnya menyantap bakso tersebut bersama keluarganya. Nah, setelah makan, Roni membayar tukang bakso tersebut. Waktu membayar bakso itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Roni. Penjual bakso itu memisahkan uang yang diterimanya. Uang itu ada yang disimpan di dompet, ada yang disimpan di laci gerobak, dan ada yang disimpan di bekas kaleng biskuit. Dengan penuh rasa penasaran, Roni bertanya pada penjual bakso itu, "Bang, kalau boleh tahu, kok uang-uang itu abang pisah-pisahin? Maksud dan tujuannya apa ya bang?" Tukang bakso yang sering disapa Bang Siman itu kemudian menjawab, "Oh ini pak, selama 12 tahun saya jualan bakso ini pak. Tiap kali saya menerima bayaran, uang yang saya dapetin itu saya pisah-pisahin. Memang ada tujuannya sih pak. Saya cuma ingin memastikan mana uang yang memang benar-benar menjadi hak saya, manakah uang hak orang lain atau hak tempat ibadah, dan mana uang yang menjadi hak untuk mewujudkan cita-cita penyempurnaan keislaman saya dan keluarga." Terkejut dengan jawaban tersebut, Roni melanjutkan bertanya, "Maksudnya gimana bang?" Sambil bersandar di tembok pagar rumahnya Roni, Bang Siman kemudian menjelaskan, "Sebelumnya maaf ya pak, ini hanya pendapat saya aja. Kan agama dan Allah mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama. Jadinya saya membagi uang tersebut menjadi 3 bagian. Bagian pertama, uang yang masuk ke dompet saya. Uang itu adalah uang untuk keperluan hidup saya sehari-hari beserta keluarga. Bagian yang kedua, uang yang saya masukkan ke laci. Uang itu tujuannya adalah untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah, saya dan keluarga biasanya ikut kurban di masjid, meskipun hanya dengan kambing yang ukurannya sedang saja. Tapi alhamdulillah, tiap tahun saya dan keluarga bisa melaksanakannya. Dan yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng bekas biskuit. Uang itu saya sisihkan sebagai uang tabungan haji. Insya Allah, dalam 3 tahun lagi, saya dan istri saya akan pergi melaksanakan ibadah haji pak." Roni kemudian melanjutkan pertanyaannya sambil terbengong-bengong, "Tapi kan gini bang, ibadah haji kan hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk yang memiliki kemampuan finansial kan?" Mendengar hal itu, Bang Siman kemudian menjawab dengan bijak, "Itulah sebabnya pak, saya malu jika berbicara tentang mampu atau nggak mampu ini. Definisi dari mampu itu kan bukan hak dari Pak RT, bukan hak dari Pak Camat, bukan hak dari Pak RW, atau bahkan bukan hak dari MUI kan. Definisi mampu adalah kebebasan untuk kita mendefinisikannya sendiri. Jika diri kita ini mendefinisikan diri kita ini sebagai orang yang gak mampu, mungkin kita akan selamanya menjadi manusia yang gak akan pernah mampu. Sebaliknya pak, menurut saya, jika kita mendefinisikan diri kita sebagai orang yang mampu, insya Allah, Allah akan memberikan kemampuan kepada diri kita." Mendengar jawaban dari Pak Siman seperti itu, Roni hanya bisa terbengong-bengong. Sahabat semuanya, sikap dan pemikiran yang sangat mulia dari seorang Bang Siman, seorang penjual bakso dalam menjalani hidupnya. Dia nggak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya, akan tetapi dirinya juga membagikan rezeki tersebut dengan berbuat baik kepada sesama, serta menempatkan dirinya sebagai seorang muslim yang berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban agamanya, dan terlebih berniat untuk menyempurnakan Islamnya, yaitu dengan berhaji. Meskipun secara kasat mata
ia hanyalah seorang penjual bakso saja. Definisi mampu dari Bang Siman tentulah sangat menohok. Mungkin bagi Anda juga. Mampu baginya sebagai sebuah kemampuan dan sebagai sebuah kemauan yang dapat kita tentukan sendiri adalah suatu pemikiran yang sangat mendalam. Menyadari bahwa kekuatan untuk meraih kesuksesan, baik dari segi materi ataupun spiritual, dapat dimulai dari cara kita mendefinisikan diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sebagai orang yang mampu ataukah sebagai orang yang nggak mampu? Semoga kita semua diberikan kelebihan rezeki oleh Allah SWT, diberikan rezeki yang berkah barokah, dan semoga dijauhkan dari rezeki yang bersumber dari harta yang tidak berkah, terlebih dari harta yang haram, termasuk menjual tanah warisan yang diiringi tangisan kedua orang tua, karena orang tua gak ridho saat tanahnya itu dijual. Na'udzubillah min dalik. Teruslah semangat menjemput rezeki. Jadikanlah semangat dan keyakinan Bang Siman tadi sebagai teladan bagi kita semua. Tak malukah diri Anda dengan Bang Siman, sang penjual bakso? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.